Kadangkala, perbedaan dalam hal agama ini teman-teman, seringkali membuat konflik-konflik yang sungguh melelahkan kalau dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lapsa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Teman-teman, kali ini kita masuk ke segmen bedah pemikiran tokoh. Pemikiran yang akan kita bedah pada kali ini adalah Prof. Mukti Ali. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Rahmi. Saya mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai sivitas akademika, teman-teman, tentu kita selalu tertarik untuk membahas pemikiran-pemikiran tokoh. Hal ini ditujukan untuk membuat skripsi, membuat tugas, atau membuat disertasi. Hal ini juga terjadi pada sivitas akademika dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Dr. Haji Ahmad Singgih Basuki, MA. Dia menulis satu disertasi dengan judul Pemikiran Keagamaan Mukti Ali. Siapa Singgih Basuki ini? Beliau merupakan salah satu murid dari Prof. Mukti Ali. Pemikiran yang ada dalam disertasi ini, yang dibahas dalam disertasi ini adalah pemikiran Prof. Mukti Ali yang meng-highlight tentang agree in disagreement. Atau dalam diksi bahasa Indonesianya, Prof. Mukti Ali menyebutnya sebagai setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan. Baik teman-teman, sebelum kita jauh membahas tentang agree and disagreement ini, ada baiknya untuk kita kenalan dengan Prof. Mukti Ali terlebih dahulu. Beliau lahir di Cepu, Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Agustus 1923. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cepu, kemudian melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Tremas, Jawa Timur. Pada jenjang S1, beliau menyelesaikan kuliahnya di Universitas Islam Indonesia. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Bahasa Arab Universitas Karachi, Pakistan. Pada tahun 1955, beliau berhasil meraih gelar doktor sejarah Islamnya. 2 tahun kemudian, beliau juga berhasil mengambil gelar Master of Arts di bidang perbandingan agama McGill University di Montreal. Setelah itu, beliau kembali ke tanah air. Saat kembali ke tanah air, beliau ingin diterima bekerja di Kementerian Agama. Selanjutnya juga mengajar di Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta. Pada tahun 1961, teman-teman, beliau mendapatkan amanah sebagai Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta dan mempersiapkan pembukaan jurusan perbandingan agama beserta kurikulumnya. Sampai saat ini teman-teman, jurusan perbandingan agama ini masih terus berkembang di kampus-kampus keislaman di tanah air. Prof. Mukti Ali mendefinisikan agree in disagreement ini sebagai sebuah prinsip di mana seseorang menjalankan kehidupannya dengan menghormati orang lain dengan seluruh totalitas, aspirasi, keyakinan, kebiasaan, bahkan pola hidupnya, serta kebebasannya untuk memeluk agamanya masing-masing. Prinsip ini teman-teman bisa terjadi dan bisa diterapkan ketika itu dilandasi dengan rasa percaya, kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam berkeyakinan dan beragama. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita tidak asing dengan namanya perbedaan. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, dan berbeda agama. Kadangkala, perbedaan dalam hal agama ini, teman-teman, seringkali membuat konflik-konflik yang sungguh melelahkan kalau dibahas. Tapi dengan adanya prinsip ini, hendaknya konflik-konflik keagamaan seperti itu tidak lagi ada, khususnya di Indonesia. Nah, tujuan dari adanya prinsip agree in disagreement ini tentu sebagai sebuah prinsip kebangsaan yang
bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah ya untuk membangun kerukunan antar umat beragama atau membangun kerukunan antar internal agama juga. Kemudian selanjutnya untuk mempersilahkan setiap agama atau setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Kemudian ada banyak sekali tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Salah satunya adalah menghadirkan prinsip lapang dadaan untuk kemajuan masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik ini masyarakat yang banyak perbedaannya ya. Jadi untuk membangun kemajuan antara masyarakat pluralistik perlu yang namanya menghadirkan kelapang dadaan. Untuk menghindari konflik pun kita perlu namanya konsep-konsep kelapang dadaan tersebut. Nah, Prof. Mukti Ali dalam pemikirannya membagi prinsip kelapang dadaan ini menjadi dua hal. Menjadi dua, pertama satu sebagai implementasi, yang kedua sebagai perbuatan. Sebagai implementasi teman-teman, ini diterapkan menjadi 3 etika. Pertama, sikap saling menahan diri terhadap agama lain. Kedua, saling menghargai hak keyakinan agama lain. Kemudian saling mempercayai itikat baik antar agama lain. Kadang-kadang teman-teman, kita suka sekali punya pikiran buruk terhadap agama lain. Kita boleh meyakini agama kita sebagai agama yang terbaik. Tapi teman-teman, sikap kita harusnya tidak menunjukkan bahwa agama kita yang paling terbaik dan agama orang lain adalah agama yang buruk. Nah, sikap yang harus ditunjukkan adalah kita harus menghargai dan mempercayai bahwa meskipun kita mempunyai perbedaan dalam segi keyakinan, kita harus percaya bahwa mereka punya itikat baik. Kemudian yang kedua, prinsip lapang dada sebagai sebuah perbuatan. Nah, sebagai sebuah perbuatan ini itu diwujudkan atau diimplementasikan dengan 3 perbuatan. Pertama, usaha untuk memahami ajaran lain. Yang kedua, usaha untuk mengemukakan ajaran sendiri dengan bijaksana. Ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita boleh mempercayai bahwa agama kita adalah agama yang terbaik. Tapi kita harus mengungkapkan hal-hal seperti itu dengan bijaksana. Haruskah di depan orang yang beragama lain? Kan tentu tidak. Kemudian selanjutnya upaya untuk saling membantu kegiatan sosial. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa yang kedua ini itu adalah satu tujuan atau satu prinsip yang ditujukan untuk kemajuan atau pembangunan. Hanya ada salah satu perbuatannya upaya untuk saling membantu kegiatan sosial. Meskipun kita berbeda agama, meskipun saya Islam, teman saya Kristen, tapi ketika ada kegiatan sosial maunya kita tetap bersatu untuk kemajuan bersama. Selain itu teman-teman, konsep agree in disagreement ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan jalan yang baik bagi kerukunan umat beragama. Bagi Prof. Mukti, orang yang beriman melalui agamanya mesti yakin sepenuh hati bahwa agama yang dipeluknya merupakan agama yang paling baik dan benar. Keyakinan ini tidak mungkin dihindari, sebab itulah ia memilih agama tersebut. Prof. Mukti juga menjelaskan lebih jauh bahwa dengan keyakinan yang diyakini, kebenaran dan kebaikannya itulah manusia harus mendorong dirinya berbuat baik pula, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka akan timbul saling menghormati dan juga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Baik teman-teman, itu adalah berbagai macam pemikiran tentang agree in disagreement dari Prof. Mukti Ali yang ada dalam disertasinya Inggih Basuki. Teman-teman bisa baca lebih banyak lagi referensi, nggak cuma dari sini. Tentu itu pemikiran yang sangat menarik ya, apalagi kita Civitas Akademika yang membahas tentang agama. Dan bahas sosialnya juga sih, kan kita sosiologi agama. Jadi teman-teman bisa baca referensi lain. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang saya bicarakan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.